Tahun 2022 itu banyak perusahaan, banyak influencer ngebahas tentang metaverse. Tapi pas tahun 2023, seolah-olah metaverse ini menghilang tanpa kabar. Pertanyaannya adalah, apakah metaverse sudah berakhir? Mari kita bahas di Opsena Podcast. Well, sebenarnya ini lebih ke opini aja ya, tapi gue mengambil beberapa referensi juga karena memang gue itu sempat riset juga. Secara personal, menurut gua metaverse itu nggak akan berakhir. Cuma memang kondisinya saat ini trennya itu menurun. Kenapa tren teknologi metaverse itu bisa menurun? Karena kurangnya inovasi dan juga kurangnya kompetitor di bidang metaverse ini. Tapi kan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai ngebangun metaverse-nya. Iya betul dan pernah gue bahas juga. Tapi kenyataannya sampai detik ini belum ada lagi nama metaverse yang benar-benar melambung. Metaverse yang cukup inovatif di tahun 2022 itu yang gue tahu hanyalah Roblox. Dan sampai sekarang belum ada nama-nama baru. Biasanya kan kalau muncul kompetitor baru itu muncul inovasi baru juga dari si kompetitor untuk menyaingi pionir atau orang yang menguasai market metaverse ini kan. Kalau ada kompetitor ini, ada inovasi ini, tentunya perbincangan terkait metaverse ini akan terus memanjang seperti yang terjadi di saat ini. Ketika AI lagi booming, muncul terus tuh banyak kompetitor yang mulai ngebuat AI sendiri dan udah launching. Makanya diperbincangkan. Dan itu yang memperpanjang tren dari teknologinya. Makanya metaverse ini ibaratnya kekurangan amunisi lah yang bisa memperpanjang tren teknologi metaverse itu. Ditambah keterkaitan metaverse dengan blockchain yang memang belakangan itu sering terjadi scam. Makanya agak menurun juga minat orang terhadap metaverse. Dan salah satu alasan kenapa metaverse baru itu sulit muncul atau kompetitor itu sulit muncul karena waktu yang dibutuhkan untuk ngedevelop metaverse itu nggak sebentar. Karena gue pernah bahas bahwa metaverse itu sebenarnya adalah kombinasi dari beberapa jenis teknologi. Terlebih metaverse yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi di masa depan itu metaverse yang jauh lebih advance daripada metaverse sekarang. Artinya butuh teknologi yang jauh lebih advance juga. Sehingga untuk bisa mewujudkan metaverse tersebut harus ada teknologi-teknologi pendukung yang existing dulu. Kalau belum ada kan artinya harus ngedevelop lagi kan. Itu yang memperlambat pengembangan teknologi metaverse di tahun 2022 itu. Kalau Roblox gimana? Roblox aja itu launchingnya di tahun 2006. Dan dia itu didevelop berdasarkan platform game online. Dan kebetulan di tahun 2022 kemarin konsep metaverse yang diusung saat itu yang paling mendekati Roblox. Makanya Roblox itu cepat naiknya. Jadi bisa dibilang timingnya pas. Kalau begitu sekarang nasib metaverse gimana? Jawabannya ada beberapa poin sih. Poin pertama tentunya masih akan ada startup yang mengembangkan metaverse. Entah itu dari startup ataupun dari perusahaan besar seperti Microsoft, seperti Facebook. Kemarin sih Facebook bilang udah mulai memberhentikan metaverse ya. Cuma mungkin ada tim rahasia kan gak ada yang tahu. Intinya selama ada duit yang bisa digunakan untuk menunjang pengembangan teknologi metaverse ini, maka pengembangan metaverse itu akan terus berlanjut. Bahkan gak menutup kemungkinan bahwa yang mengembangkan metaverse itu yang nanti bisa booming bukan dari perusahaan, malah dari komunitas. Dimana duit pengembangannya itu adalah duit sukarela dari si komunitas tersebut. Kenapa begitu? Karena metaverse itu adalah salah satu inovasi di teknologi. Dan tentunya orang-orang yang punya antusiasme terhadap teknologi memiliki kepercayaan tertentu terhadap metaverse. Seperti antusiasme terhadap AI sekarang. Meskipun banyak yang menggunjing AI, tapi tetap ada orang yang mendukung AI. Begitu juga dengan metaverse. Soalnya ChatGPT yang booming sekarang aja itu dikembangin oleh OpenAI yang juga lembaganya itu atau perusahaannya itu perusahaan non-profit. Jadi ada kemungkinan metaverse bakalan mengalami hal serupa. Dan pengembangan ini akan terus berlanjut sampai di masa teknologi penunjang metaverse itu udah lebih matang sehingga pengembangan metaverse itu bisa jauh lebih optimal. Karena kan banyak brand-brand besar yang mengumumkan mereka itu menginvestasikan sejumlah uang untuk pengembangan metaverse mereka sendiri. Tapi sampai sekarang juga nggak ada kabarnya. Kemungkinannya kan cuma dua. Antara project metaverse-nya itu di stop atau di cancel. Kemungkinan keduanya masih dikembangin tapi prioritasnya diturunin. Lalu nasib metaverse selanjutnya
tentunya akan jauh lebih baik karena pemahaman terkait metaverse itu di masyarakat jauh lebih dalam daripada yang di tahun 2022. Soalnya yang di tahun 2022 itu ibaratnya orang-orangnya masih awam banget. Pasti bilang metaverse apaan? Itu dunia virtual, dunia di mana kita bisa melakukan apa yang kita mau. Pokoknya wah deh, orang-orang kayak kena hype-nya kan. Soalnya itu benar-benar konsep yang baru. Maksudnya bukan konsep yang baru ditemukan, tapi konsep yang baru benar-benar diterima oleh orang awam. Tapi berbeda ketika di masa depan muncul metaverse yang baru, orang-orang itu udah nggak kagok. Tentunya referensi jauh lebih banyak, karena referensi ini akan terus bertambah seiring juga perkembangan teknologi. Apalagi si metaverse ini udah ada di dalam histori teknologi saat ini. Makanya orang-orang yang terus mengembangkan metaverse sampai masa itu akan juga memberikan referensi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu nggak buta-buta amat terkait metaverse. Ditambah juga penggunaan metaverse itu perlahan mulai diterapkan. Jadi nggak langsung blek, semuanya harus langsung pakai, enggak gitu. Perlahan-lahan banget. Salah satu contohnya mungkin kalian bisa searching metaverse di Indonesia. Baru-baru ini ada sekolah yang menggunakan metaverse. Ini info yang bisa dibilang kalau kalian nggak cari, kalian nggak bakal tahu. Makanya penggunaan metaverse itu akan terus berlanjut, tapi perlahan-lahan bahkan diam-diam. Dan nasib puncak dari metaverse ini tentunya adalah dari sisi timingnya. Seperti di tahun 2022 itu bisa dibilang timingnya lagi pas. Karena blockchain lagi naik, maka teknologi yang berhubungan dengan blockchain, salah satunya itu adalah metaverse, itu kena imbasnya. Ditambah juga tren yang lain yang muncul, yaitu tren investment juga naik. Makanya metaverse itu udah pakai blockchain, bahkan katanya kita bisa beli tanah di sana sebagai media investasi, menjadi sesuatu yang menarik. Jadi timingnya enak banget buat metaverse saat itu. Makanya perusahaan metaverse yang sudah existing produknya itu untungnya gila-gilaan. Tapi sayangnya timingnya itu cuma sebentar, trennya itu nggak bisa dipertahanin, jadi harus nunggu timing selanjutnya. Timing selanjutnya itu kapan? Nggak ada yang tahu ya, karena ya namanya juga tren teknologi, sama seperti tren-tren yang lain, melihat dari sisi kebutuhan dan juga opportunity yang ada. Bisa saja timing di masa depan nanti ketika metaverse ini booming kembali, kejadiannya itu sama seperti di tahun 2022, tapi bisa juga berbeda. Tapi yang bisa dipastikan di sini adalah ketika timing itu muncul, perusahaan yang sudah ready dari sisi produk metaverse-nya, mereka yang akan meraih untungnya. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini terkait metaverse. Sebenarnya gua itu ada sisi optimis terhadap metaverse, tapi juga ada sisi pesimisnya. Gue optimis bahwa metaverse itu memang teknologi yang akan happen, tapi gue pesimis kalau metaverse itu bakalan happen dalam waktu yang dekat. Karena dari segi konsep itu adalah konsep yang menarik, tapi konsep menarik ini kalau di breakdown itu rumit banget. Bukan hal mudah untuk bisa menerjemahkan konsep metaverse ini ke dalam bentuk nyatanya. Ya namanya juga opini lah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Apalagi terkait teknologi ini jatuhnya udah kayak prediksi sih. Anything can be happen. Jadi ya kita lihat aja ke depannya itu bakalan seperti apa. Sebelum menutup episode ini ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja, thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.